Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terkait latihan soal pretest PPG, khususnya untuk mapel ekonomi. Nah, di dalam video ini saya akan membawakan 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk guru ekonomi dan kunci jawabannya. Jika nanti kunci jawabannya saya sertakan atau saya berikan menurut Bapak Ibu kurang tepat gitu ya, atau kurang sesuai, atau Bapak Ibu punya pendapat yang lain, maka silakan untuk menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita menuju soal yang pertama. Berikut ini contoh pernyataan ekonomi positif dan pernyataan ekonomi normatif. 1. Nilai upah minimum yang rendah mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. 2. Pendapatan rakyat miskin harus dijamin oleh pemerintah. 3. Untuk lebih memperbaiki kinerja ekonomi negara, kegiatan ekonomi harus ditingkatkan. 4. Pemanfaatan pendapatan negara dari pajak harus diarahkan untuk menolong orang miskin. Pernyataan ekonomi positif ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, atau E 2, 3, dan 4. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah A. Cara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat. B. Cara individu dan masyarakat mengelola daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran. C. Pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. D. Mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan. Atau E. Asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Cara kerja ilmu ekonomi terapan adalah A. Memanfaatkan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberi penjelasan atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. B. Memberi nasihat kepada pengambil keputusan berdasarkan analisis data atau gejala yang diolah oleh ekonomi deskriptif. C. Mengambil kesimpulan dari teori-teori ekonomi dengan cara menganalisis masalah dan menggunakan data. D. Menerapkan solusi dan kesimpulan terhadap suatu masalah ekonomi. Atau E. Menerapkan kesimpulan dari teori ekonomi terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni memanfaatkan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberi penjelasan atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk A. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jumlah dan kualitasnya. B. Membuat daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. C. Memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam memenuhi kebutuhan. D. Menekan dan mengurangi jumlah kebutuhan manusia yang makin beragam. Atau E. Dipergunakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni dipergunakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ilmu ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ekonomi. A. Teori, B. Positif, C. Terapan, D. Normatif, atau E. Pembangunan.
Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni ekonomi terapan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan produksi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang perdagangan kecil. 2. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan konsumsi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pengangguran. 3. Ekonomi mikro membahas tentang penerimaan perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas tentang inflasi. 4. Ekonomi mikro mempelajari tentang peran produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pendapatan per kapita. 5. Ekonomi mikro membahas tentang pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Perbedaan yang paling tepat antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah A. Jaminan sosial, B. Hak bersama dalam masyarakat, C. Distribusi kekayaan terbatas, D. Setiap individu memiliki kekayaan yang tidak terbatas, atau E. Kesejahteraan hanya untuk pemimpin. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yaitu hak bersama dalam masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Karakteristik yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah A. Riba, B. Zakat, C. Sedekah, D. Harta, atau E. Investasi. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni zakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu daerah baru saja terkena musibah banjir dan mengalami kesulitan air bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit. Penyebab dari kelangkaan air bersih adalah A. Harga air bersih cenderung naik, B. Kebutuhan air bersih tidak terbatas, C. Setiap orang memaksimumkan kepuasannya, D. Persediaan tidak sesuai dengan rencana, atau E. Sumber air bersih tercemar kotoran. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni sumber air bersih tercemar kotoran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Sumber daya alam yang makin langka perlu diatasi dengan cara yang tepat. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah A. Menggunakan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. B. Memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita tidak dapat menikmatinya. C. Berupaya tidak menggunakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan karena sumber daya alam harus dilestarikan. D. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara besar-besaran mengingat kebutuhan manusia berkembang terus, atau E. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan secara besar-besaran karena memang diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Akibat keterbatasan bahan baku gas bumi, PT Pupuk Kaltim yang memproduksi pupuk urea bagi pasokan 2/3 wilayah Indonesia tidak mampu berproduksi optimal. Kapasitas produksi hanya sebesar 77% dari kapasitas terpasang yang mencapai 2,3 juta ton per tahun. Kejadian ini berakibat A. Harga pupuk urea menjadi mahal karena permintaan berkurang, B. Produksi padi untuk 2/3 wilayah Indonesia diperkirakan berkurang, C. Untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea, pemerintah melakukan impor padi, D. Subsidi pupuk bagi petani bertambah besar karena permintaan berkurang, atau E. Pabrik pupuk urea di wilayah Indonesia yang lain harus diturunkan. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B,
yakni produksi padi untuk 2/3 wilayah Indonesia diperkirakan berkurang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Agus awalnya sangat prihatin dalam memenuhi kebutuhan. Dengan susah payah, akhirnya keluarga mereka dapat membangun rumah yang sangat sederhana. Tahun berikutnya, keluarga mereka dapat membeli sepeda motor untuk sarana transportasi sehari-hari. Terakhir, mereka telah membeli emas, berlian, dan piano. Cara memenuhi kebutuhan dari keluarga Agus adalah berdasarkan A. Jenis kebutuhan menurut waktu, B. Subjek yang membutuhkan, C. Tingkat intensitas, D. Sifat pemenuhan kebutuhan, atau E. Selera pemenuhan. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni tingkat intensitas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Keluarga Samudra adalah keluarga yang sangat berimbang dalam pemenuhan kebutuhan. Setiap hari mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi agar tidak membosankan. Selain itu, tiap minggu mereka menonton film atau pergi menonton konser. Dasar pemenuhan kebutuhan mereka adalah atas A. Tingkat intensitas, B. Subjek yang membutuhkan, C. Waktu, D. Sifat pemenuhan kebutuhan, atau E. Jenis barang yang dikonsumsi. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni sifat pemenuhan kebutuhan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan mutlak harus dipenuhi disebut kebutuhan A. Saat ini, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier, atau E. Tambahan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kebutuhan primer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Kebutuhan akan barang-barang mewah dinamakan kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Tambahan, atau E. Komplementer. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni kebutuhan tersier. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Kebutuhan yang diperlukan oleh fisik manusia untuk kelangsungan hidupnya adalah kebutuhan A. Jasmani, B. Rohani, C. Pokok, D. Sekarang, atau E. Akan datang. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni kebutuhan jasmani. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kepuasan batin, jiwa, dan perasaan seseorang adalah kebutuhan A. Pokok, B. Rohani, C. Jasmani, D. Sekarang, atau E. Akan datang. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kebutuhan rohani. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Kebutuhan akan tempat ibadah merupakan salah satu contoh kebutuhan A. Rohani, B. Darurat, C. Jasmani, D. Individu, atau E. Kelompok. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni kebutuhan kelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Dalam ekonomi, apabila kita ingin mencapai suatu tujuan, harus mengorbankan tujuan yang lain karena ada keterbatasan ataupun tujuan yang saling bertentangan. Hal ini disebut dengan A. Biaya oportunitas, B. Scarcity, C. Marginalisasi, D. Trade-off, atau E. Analisis manfaat. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni biaya oportunitas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Orang awam seringkali keliru memahami dan menafsirkan prinsip ekonomi. Pengertian atau tindakan prinsip ekonomi yang benar adalah A. Memaksimumkan suatu manfaat, yaitu benefit, utility, profit. B. Meminimumkan suatu pengorbanan, cost, effort, loss. C. Memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan yang minimum. D. Memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan senilai tertentu. Atau E. Mengoptimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan yang juga optimum. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang
D, yakni memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan senilai tertentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Masalahan ekonomi modern yang dihadapi oleh setiap masyarakat atau suatu negara adalah A. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, B. Barang atau jasa, apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi, C. Stabilitas harga dan kesempatan kerja, D. Ketidakstabilan kurs mata uang dalam negeri terhadap valuta asing, atau E. Ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni barang atau jasa apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Pemerintah daerah berupaya membangun perumahan bersubsidi yang harganya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemecahan permasalahan pokok ekonomi modern, yaitu A. Untuk siapa barang diproduksi, B. Barang apa yang harus diproduksi, C. Bagaimana cara memproduksi, D. Di mana barang akan diproduksi, atau E. Berapa banyak jumlah yang diproduksi. Untuk soal nomor 22, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni untuk siapa barang diproduksi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Chandra baru memulai usaha berupa sepatu olahraga. Chandra hanya melayani pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pedagang besar. Pedagang besar akan menjual kepada pengecer dan pengecer akan menjual kepada konsumen. Hal tersebut mengakibatkan harga sepatu olahraga menjadi tinggi ketika sampai kepada konsumen. Masalah pokok ekonomi klasik yang dihadapi Chandra adalah A. Mahalnya harga yang diberikan pihak pengecer kepada konsumen, B. Barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, C. Chandra tidak tepat dalam memilih jenis barang yang diproduksi, D. Saluran distribusi yang panjang menyebabkan penurunan jumlah penjualan, atau E. Murahnya harga sepatu yang olahraga yang dijual Chandra kepada pedagang besar. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni saluran distribusi yang panjang menyebabkan penurunan jumlah penjualan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Bapak Untung merupakan produsen tas dan sepatu lukis. Dalam memasarkan produknya, ia menitipkan hasil produksinya di outlet-outlet pusat perbelanjaan dan toko. Akan tetapi, harga barang menjadi tinggi sehingga jumlah konsumen menurun. Oleh karena itu terjadi penurunan keuntungan. Bapak Untung memutuskan untuk memasarkan produknya secara online. Berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah pokok ekonomi klasik yang dihadapi Bapak Untung adalah A. Distributor kurang menguasai teknik pemasaran yang baik, B. Harga yang ditawarkan produsen dan distributor terlalu mahal, C. Produsen tidak memanfaatkan kemajuan teknologi secara baik, D. Penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tidak tepat, atau E. Barang tidak sesuai dengan selera pengunjung. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni penyaluran barang dari produsen ke konsumen tidak tepat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Dewasa ini di dunia praktis hanya tinggal beberapa negara yang masih menjalankan sistem ekonomi komando atau terpusat, yaitu A. Kuba dan Rusia, B. Korea Utara dan Kuba, C. Rusia dan Inggris, D. Korea Utara dan Vietnam, atau E. Kuba, Rusia, Korea Utara, dan Malaysia. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni Korea Utara dan Kuba. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Pada sistem ekonomi pasar sering terjadi krisis ekonomi karena A. Pemerintah tidak mengontrol kegiatan perekonomian, B. Terjadinya permainan dalam pasar oleh golongan yang bermodal kuat, C. Masyarakat tidak aktif dalam melakukan pengawasan, D. Terjadi monopoli yang dilakukan negara yang dapat merugikan rakyat, atau E. Masyarakat dan swasta memiliki faktor produksi. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni pemerintah tidak mengontrol kegiatan perekonomian.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Pemerataan pendapatan, gejolak ekonomi, dan krisis ekonomi dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Hal ini merupakan A. Kebaikan sistem ekonomi pasar, B. Keburukan sistem ekonomi pasar, C. Kebaikan sistem ekonomi komando, D. Keburukan sistem ekonomi komando, atau E. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni kebaikan sistem ekonomi komando. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Berikut ini yang merupakan perbedaan sistem ekonomi campuran dan sistem demokrasi ekonomi Pancasila adalah A. Sistem ekonomi campuran menitikberatkan pada kekuasaan individu, sedangkan sistem ekonomi Pancasila menitikberatkan pada kekuasaan pemerintah. B. Sistem ekonomi campuran dilakukan oleh negara maju, sedangkan sistem ekonomi Pancasila oleh negara berkembang. C. Sistem ekonomi Pancasila dilandaskan pada falsafah negara Indonesia, sedangkan sistem ekonomi campuran berlandaskan pada keadilan sosial suatu negara. D. Sistem ekonomi Pancasila diberlakukan di Asia, sedangkan sistem ekonomi campuran di Eropa. Atau E. Sistem ekonomi Pancasila memiliki kelebihan untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan sistem ekonomi campuran tidak. Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni sistem ekonomi Pancasila dilandaskan pada falsafah negara Indonesia, sedangkan sistem ekonomi campuran berlandaskan pada keadaan sosial suatu negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila disebut juga sistem ekonomi kerakyatan karena pada sistem ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal berapa? A. Pasal 33 ayat 3, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 2, atau E. Pasal 27 ayat 1. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni pasal 33 ayat 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Sistem ekonomi Indonesia sekarang ini cenderung tergolong sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Hal ini terlihat dengan adanya A. Rendahnya pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan yang tidak merata, B. Dominannya sektor informal dan maraknya pasar gelap, C. Berkembang sektor modern dan sektor tradisional secara berdampingan, D. Dikuasainya sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara dan swasta tetap diberikan kebebasan untuk melakukan usaha, atau E. Selarasnya kehidupan masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Untuk soal nomor 30, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni dikuasainya sektor produksi yang menguasai hidup orang banyak oleh negara dan swasta tetap diberikan kebebasan untuk melakukan usaha. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.